Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bidang Euclid E kuadrat bagian kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi jarak ya. Jarak dua titik pada bidang Euclid. Sekarang kita akan bahas tentang garis. Nah, untuk garis ini sendiri secara geometri analitik ya, itu ditentukan oleh sebuah titik dan sebuah vektor. Jadi di sini kita akan melihat keterkaitan antara titik dan vektor ya. Kemudian ya, kalau bisa diilustrasikan, ada sebuah vektor begitu. Misalkan kita punya sebuah vektor, katakan saja kayak vektor V ya. Ini misalkan kita kasih nama vektor V. Lalu ada sebuah titik yang dilaluinya ya. Kita namakan ini titik apa, misalnya titik P begitu. Nah, ini akan menjadi sebuah garis pada akhirnya. Kita perpanjang ya. Garis. Ini akan menjadi sebuah garis. Jadi garis itu ditentukan oleh sebuah titik dan sebuah vektor ya. Nah, vektor ini akan menjadi arah. Garis ini mempunyai suatu arah ya. Jadi kita definisikan apa yang dimaksud dengan arah atau direction ya. Kalau di buku teks kita bahasa Inggrisnya direction. Jadi kita definisikan arah. Apa yang dimaksud dengan arah di sini? Arah didefinisikan sebagai semua vektor yang searah dengan suatu vektor atau vektor tertentu ya. Vektor tertentu yang tak nol ya. Jadi tidak boleh vektor nol, karena vektor nol nggak ada arahnya nanti. Yang tak nol. Nah, ini untuk lebih jelasnya, kalau kita misalkan V suatu vektor ya. Misalkan V suatu vektor ya, diberi vektor tertentu yang dimaksud di sini ya. Suatu vektor. Maka kita tulis seperti ini. Pakai kurung ya. Ini nanti yang dikatakan sebagai arah V. Itu artinya adalah himpunan semua TV. Jadi kelipatan dari vektor V ini, dimana T ini suatu bilangan real. Ya, jadi kalau kita punya sebuah vektor V ya, kelipatan-kelipatan dari vektor itu, ya jadi panjangnya beda-beda, tetapi searah gitu. Nah, itu yang kita misalkan ini sebagai kumpulan vektor-vektor berarti ini ya. Jadi ini kan ya misalkan kalau kita punya sebuah vektor V begitu, ya ada vektor-vektor lain yang merupakan kelipatan dari V. Ya kalau kelipatan dari V ya tergantung si T-nya di sini T-nya bilangan real ya. Jadi bilangan realnya tidak disebutkan positif atau negatif. Jadi ya kalau misalkan
setengah ya, bilangan realnya misalkan setengah, berarti kalau setengah V ya kita akan memperoleh vektor lain yang searah tapi jaraknya cuma setengah begitu. Nah, kalau misalkan 2 kalinya jadi lebih panjang ya, seperti itu. Jadi lambang ini tuh sepertinya menggambarkan kumpulan vektor-vektor. Di sini kalau T-nya 0 ya berarti titik aja ya. Jadi V-nya sudah tertentu ya. Tadi yang dikatakan V di sini vektor awalnya. Ya kan kalau vektor itu yang penting searah, panjangnya sama itu. Misalkan ini tadi V. Nah, ya ini kira-kira yang atas ini kumpulan vektor-vektor ya. Kalau T-nya bilangan real negatif, arahnya jadi berlawanan mungkin ya. Nah, sini gitu. Min V gitu ya. Kalau min V definisi kan kebalikan dari V. Jadi kira-kira ini tuh himpunan vektor-vektor ya, karena kan ini lambang himpunan. Jadi kelipatan dari vektor V. Jadi tidak akan mungkin melenceng ya. Misal kalau ini V, nggak ada tuh TV-nya ke sini arahnya gitu kan. Yang penting dia tuh searah garis. Nah, inilah nanti akan membentuk sebuah garis karena bisa diperpanjang ke atas dan ke bawahnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita punya lambang di sini arah V ya. Jadi dia searah dengan V, bisa ke atasnya, ke bawahnya. Jadi agak mungkin menjadi kalau ini kita katakan tadi sebagai V ya, kalau ini ada U gitu ya. Nah, ada sebuah vektor, ini bukan anggota dari V ya, karena dia melenceng dari garis ini. Nah, kita begitu gambarannya. Jadi ini himpunan vektor-vektor searah dengan V. Jadi dia adalah kelipatan dari vektor V. Seperti itu pendefinisian. Tadi kita sudah mendefinisikan arah ya, semua vektor yang searah dengan vektor tertentu yang tak nol. Di sini vektor tertentunya kita lambangkan V misalkan, berarti yang searah ya segaris begitu ya. Kemudian kita akan mendefinisikan titik. Kalau kita misalkan misal P misalkan P titik ya, itu kita tulisnya P sembarang titik ya, lebih tepatnya. Misalkan P sembarang titik dan V vektor tak nol ya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan sebuah garis. Maka L ya, ini L kecil seperti ini. L kita lambangkan itu adalah ya himpunan X, himpunan titik-titik ya. Jadi garis itu adalah himpunan titik-titik yang mana X dikurang P itu anggota dari V ini ya, yang arah tadi. Jadi ya ini kita tulis dulu aja definisinya. L yang seperti ini disebut garis yang melalui X, yang melalui P ya, yang melewati P atau yang melalui P dengan arah V. Jadi dia searah dengan V begitu. Jadi L itu adalah kumpulan titik-titik yang mana X kurang P ya. X kurang P ini kan menyatakan apa ya, kalau sebelumnya kita punya jarak titik X dengan titik P atau jarak titik P dengan titik X ya, yang jelas dia berada pada arah V begitu ya.
Nah, kalau diilustrasikan ya, kalau kita punya sebuah sembarang titik P, kemudian ada sebuah vektor, misalkan vektor V begitu. Ini vektor V-nya. Ini baru titik dan sebuah vektor V ya. Nah, kita tadi kita himpun semua titik-titik yang mana titik itu punya jarak dengan dengan P tapi pada arah V gitu ya. Kira-kira dia akan berada di sini ya, titik-titik tersebut ya. Ini mungkin kurang lurus gambar awalnya. Jadi yang ini akan menjadi garis ya, yang dikatakan titik-titik X-nya itu ya semua titik-titik yang ada di sini ya. Ya, ini himpunan X-nya begitu. Karena X ini nanti kalau kita cari misalkan ini X-nya misalnya ya, X min P itu akan berada pada arah V gitu ya. Jadi garis itu himpunan titik-titik yang ditentukan arahnya tadi oleh vektor V. Jadi kalau misalnya ada titik lain di sini X, nah berarti kalau X-nya di sini ya, kita misalkan ada titik lain ya, jangan X-nya Y misalkan. Berarti kalau kita punya P min Y ini kita namakan tadi garis L ya. Berarti P min Y ini ya bisa P min Y atau Y min P ini bukan anggota dari yang searah dengan V ya. Arahnya beda gitu. Jadi dia bukan lagi anggota L berarti. Jadi di sini kita simpulkan kalau Y min P-nya tidak berada di arah V, vektor V, kesimpulannya titik Y bukan ya ini, karena tadi garis adalah himpunan titik-titik ya. Dia huruf besar di sini. Kita gunakan huruf besar ya. Ini huruf besar saya nggak beda ya, Y kira-kira ya. Jadi kesimpulannya titik Y bukan anggota dari garis L ya. Karena kan garis tadi definisinya himpunan dari titik-titik yang searah ya dengan suatu vektor tertentu. Nah, di sini dalam hal ini vektor yang kita pakai vektor V. Nah, jadi kalau ada titik lain yang mana nanti Y min P-nya ya, atau kalau kita cari ini, kalau jarak berarti kan hanya menyatakan satu bilangan real ya. Tapi kalau Y min P di sini ya seperti sebuah vektor juga gitu ya. Nah, kalau dia tidak berada searah dengan vektor V berarti dia bukan anggota dari garis L. Jadi ini tidak searah dengan vektor V. Jadi kesimpulannya Y bukan titik yang berada di garis L ya. Jadi Y tidak berada di L. Nah, di sini itu kita juga bisa menulis garis L ini ya, definisi lainnya bisa kita tulis juga ya. Jadi garis itu didefinisikan sebagai himpunan titik, atau kita tulis juga sebagai, karena dia melalui titik P ya, P ditambah V gini ya, atau di bawah aja ya, ditulis juga udah masih muat L ya. Waduh, L sama dengan P ditambah arah V. Oke. Cara penulisan garis ya, definisi garis. Jadi cara penulisan garis itu bisa dua seperti ini, ya himpunan titik, atau karena garis itu melalui titik P dengan arah V, ya kita tulis juga L sama dengan P tambah V, pakai kurung V-nya. Jadi kita katakan di sini disebut juga bahwa
vektor V adalah vektor arah dari L. Jadi kita sebut juga dalam hal ini vektor V V. Sini V dikatakan disebut vektor arah dari Jadi V adalah vektor arah dari garis L. Jadi sebuah garis itu punya vektor arah. Nah, kemudian kita akan melihat hubungan antara titik dan garis. Misal L garis dan X titik, suatu titik. Kalau kita mengatakan hubungan antara garis L dengan titik X, misalnya kita ingin mengatakan bahwa X elemen L, jadi X-nya itu sebuah titik, kita X besar ya. X, kita ingin mengatakan X elemen L. Ini pernyataan yang sama berikut ini ya. X elemen L itu berarti titik X berada di garis L. Kadang disebut juga L memuat X. Ya, ini pernyataan yang sama. Memuat X. Yang ketiga, X lies on L, berarti ya kira-kira artinya tuh X berada pada L. Kemudian ada juga di sini tadi memuat ya, contain, bahasa Inggrisnya contain, pass through. Nah, L melalui X ya. Jadi beberapa istilah yang dipakai di sini hubungan ya, ini menyatakan pernyataan yang sama sebetulnya. Pernyataan yang sama. Masih ada lagi ya. Di sini ada istilah insiden ya. Tadi dicari juga makna bahasa Indonesianya, kejadian, tapi juga mungkin berkaitan kali ya. Tapi kita pakai bahasa Inggrisnya aja. X dan L. Ya, ini dan maksudnya. X dan L berinsiden ya. Ya, kalau diterjemahkan tuh kadang belum tahu arti pastinya, berinsiden ya, itu berkaitan ya antar garis X dengan garis L dengan titik X ini. Ya, ini pernyataan yang sama semuanya nanti ya. 5 ada 7 bentuk pernyataan di sini. Kalau kita lihat dari buku juga begitu. Keenam, X dan L berinsiden atau X berinsiden dengan L, atau kebalikannya L berinsiden dengan X. Jadi 7 pernyataan ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa ya, ilustrasinya kalau ini ada garis L ada titik X di dalamnya gitu ya. Ya. Jadi ini ada banyak cara menyatakan hubungan antara titik X dengan garis L. Nah, sekarang kita akan diberikan sebuah contoh ya, apakah sebuah titik berada pada garis atau tidak. Ya, ini contohnya. Misal garis L melalui titik P dengan koordinat 3,4 dan arah V ya
1, Jadi ada sebuah vektor yang menentukan garis L ini. Tentukan apakah titik A 0,0, B 1, C 2,5, D 5,2 ya, E 0,7. Dia ada 5 titik sini. Apakah ini berada pada garis L? Berada pada garis L. Oke. Jadi sebuah garis itu kan ditentukan oleh sebuah titik dan sebuah vektor tak nol ya. Di sini sudah diketahui titiknya dan vektor tak nol. Nah, kita bisa tentukan apakah titik-titik berikut A sampai E ini berada pada garis L atau tidak. Sesuai dengan definisinya ya. Definisi yang kita punya sebelumnya. Sebuah titik X ya berada pada garis L. Ya, garis L itu tadi garis yang sudah diketahui ya. Garisnya yang ditentukan oleh titik P dan arah V ya. Ya, garis yang dimaksud tadi garis yang ada di sini yang melalui titik P dengan arah V itu X akan berada pada garis L ini jika antara P dengan X ya, kita tulis P min X itu harus searah dengan V. Kalau tidak searah berarti ya, apa yang artinya searah ini tadi definisinya ya, dia kelipatan dari V dengan T-nya bilangan real. Oke, ya P min X. Ya, kalau sebelumnya kita gunakan X min P ya, P min X, X min P. Kalau dilihat dari jarak apa ya, ya sama aja sebetulnya ya. Kan sebelumnya L itu tadi mana ya, himpunan titik ya, X jika X min P anggota V ya. Ini dibalik ya, sama aja, atau X min P kita tulis juga nggak apa-apa. Kita tulis X min P titik X itu berada pada garis jika X min P anggota V ya. Anggota V ini definisi sebelumnya adalah dia harus kelipatan dari vektor V. Nah, jadi kita cek dulu garis A, titik A 0,0. Apa artinya? X min P kita kurangi ya. X min P, X-nya 0,0, jadi berperan sebagai X di sini titik A ya. Jadi maksudnya di sini A kurangi P gitu ya. Apakah titik A berada di garis L? A kurangi P, kira-kira kalau kita kurangi P kita tadi 3,4 ya. A nya 0,0, kita kurangi dengan 3,4 ya, ini akan jadi min 3 min 4 ya. Nah, apakah min 3 min 4 ini kelipatan dari V kita apa? 1 min 1 ya di sini ya, 1 min 1 begitu. Apakah kelipatan dari 1 min 1? Nggak bisa ya. Kalau ini tidak akan menjadi kelipatan dari T kali 1 min 1 begitu. Untuk T sebarang bilangan real.
nggak bisa gitu ya, karena ini kecuali kalau misalnya ini contohnya min 3,3. Nah, min 3,3 itu bisa kita katakan sebagai min 3 kali min 3 kali 1 min 1 ya. Nah, kira-kira begitu. Min 3 jadi 3 ya. Kalau ini baru kelipatan, tapi kalau min 3 min 4, nah ini tidak kelipatan dari 1 min 1. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya A tidak berada ya. Bisa kita katakan bahwa A, jadi ya ini titik ya, titik A tidak berada pada garis L, tidak berada pada garis L. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah tunjukkan untuk titik A. Kalian bisa coba untuk titik B. Kita lihat lagi, titik B tadi adalah 1 min 1. Apakah kalau sama dengan vektor ini dia berarti berada pada garis ya. Padahal dia ditentukan oleh juga titik yang lain ya, 3,4. Jadi B 1 min 1. Nah, oke. Koma ya, 1 min 1. Nah, kita cek bagaimana hasil pengurangan B min P. B min P kira-kira kita mengurangi B-nya 1 min 1, kita kurangi dengan 3,4. 1 kurangi 3 itu min 2 ya, min 1 min 5. Nah, ini juga sama. Ini tidak bisa dinyatakan sebagai kelipatan dari V ya, tidak sama dengan TV begitu ya, atau kita tulis tidak sama dengan kelipatan 1 min 1. Kalau begitu B juga tidak ya. Kesimpulannya B tidak berada, titik B tidak berada pada garis L. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi titik C. Titik C yaitu 2,5. Kita cek C dikurangi P. C-nya di sini 2,5. Kita kurangi dengan P 3,4. Kira-kira ini min 1 ya. Nah, min 1 itu apakah kelipatan dari 1 min 1? Iya. Kalau kita ambil T-nya min 1 kali 1 min 1 ya. Jadi kita punya TV di sini. Satu kelipatan dari vektor V, berarti dia berada ya searah dengan vektor V. Berarti kesimpulannya, jadi ini kita bisa katakan C min P itu anggota dari arah V ya. Nah, berarti karena V itu sendiri tadi koordinatnya 1 min 1, dia kelipatan dari 1 min 1. Kesimpulannya C berada pada garis L. Nah, nanti kita coba gambarnya pada garis L. Kalau diteruskan bisa dicek juga untuk D dan E juga berada pada garis L ya. Kita cepat aja. D di sini 5,2. Kemudian E-nya 0,7. Nah, ini kita cari D dikurangi P, D kurang P atau P kurang D ya, nanti kelipatannya sama aja ya, karena kan T-nya bilangan real, bisa positif negatif. D dikurangi P akan menjadi 52, kita kurangi dengan 34, ini akan menjadi 2 min 2.
Nah, ini apa hubungannya dengan 1 min 1? Ya 2 kali ya, 1 min 1. Oke, ini juga kalau E kurang P 0,7 3,4 min 3 3. Nah, ini bisa kita keluarkan min 3 nya ya, 1 min 1. Nah, jadi kelipatan V. Jadi kesimpulannya titik D dan E berada pada garis L. Nah, sebetulnya kalau kita gambarkan ya pada sebuah bidang begini, kita bisa menentukan dengan mudah sebetulnya ya, apakah dia berada pada garis atau tidak. Kita mulai dulu dari yang diketahui tadi, ada sebuah titik P 3,4 ya. Kira-kira 3,4 itu kalau ini 3 4 tuh 2 3 4 di sini. Ini adalah titik P kita ya. Ini titik P 3,4 dan sebuah vektor V 1 min 1. 1 min 1, kalau vektor V 1 min 1 berarti yang dikatakan sebagai vektor V itu ya kan dari titik asal ya ke sini kira-kira. Nah, inilah yang dikatakan sebagai vektor V kita. Jadi ada sebuah titik P dengan vektor arahnya vektor V. Nah, sebetulnya garisnya vektor itu kan bernilai sama ya, sama aja kalau digeser gitu. Kira-kira kalau kita geser ke sini kira-kira vektor V-nya yang melalui titik P, karena tadi asalnya vektor V itu kalau dengan arah kan V-nya diketahui 1 min 1, berarti kan titik pangkalnya adalah titik pusat titik 0,0 dengan titik ujungnya 1, min 1 ya. Jadi kalau digambar kira-kira ini yang berwarna merah ini kan kita kesamaan vektor itu kalau dia panjangnya sama, arahnya sama. Nah, ini kira-kira kalau dibuat melalui titik P 3,4 di sini posisinya ya. Nah, kemudian kita punya tadi 4 buah titik A, 5 buah 0,0 0,0, B kita 1 min 1, C 2,5, D 5,2 dan E 0,7. Tadi kita sudah membuktikan secara definisi ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini, manakah yang dimaksud dengan garis L itu ya? Kalau kita pakai titik 0,0, kita lihat titik 0,0 di sini ya. Ini titik A. Jelas dia kan titik L-nya tadi melalui titik P dan juga searah dengan V. Harusnya di sini posisinya ya. Yang secara kasarnya aja berada di sini nanti si garis L itu. Nah, kalau titik A yang di sini ya jelas tidak berada di garis L yang dimaksud. Kemudian B 1 min 1. 1 min 1 berarti titik ini juga tidak searah dengan si vektor V dan melalui titik P. Karena kalau kita garis kan dari P ke B ya kira-kira begini ya, tidak searah dengan yang ini nih. Nah, jadi tidak ya, ini titik B kita 1 min 1, titik C 2,5. 2 ini 2 di sini. 2,5 di sini ya. Nah, ini titik C kita. Kemudian titik D 5,2 di sini. 5,2. Nah, ini koordinatnya 5 ya. 5,2. Kemudian E-nya 0,7. 0,7. Nah, di sini kira-kira 7-nya. 0,7 ini E. Oke. Jadi tadi kita sudah buktikan bahwa ini D kita ya. Titik CDE kan berada pada garis L ya. Karena sesungguhnya garis L itu dia melalui titik P dan searah V. Jadi kalau kita perpanjang sebetulnya titik garis L itu
dia harus melalui ini ya, kira-kira. Nah ini kita kasih warna lain aja, garis yang melalui titik P dan searah dengan vektor V. Nah ya ini ya, secara geometrinya adalah garis L yang ini, yang berwarna biru ini, yang dimaksud dengan garis L. Karena apa? Si garis L itu tadi ditentukan oleh sebuah titik, yaitu titik P, dan vektor yang menjadi arahnya itu vektor V. Nah, di sini jelas terlihat bahwa titik A dan B tidak berada pada garis L, kemudian titik C, D, E berada pada garis L-nya. Sederhananya sebetulnya seperti itu. Tapi tadi kita menunjukkan menggunakan definisi ya. Kapan dikatakan sebuah titik X berada pada garis L? Kalau titik garis L itu ditentukan oleh titik P, berarti X min P-nya harus searah dengan vektor V ini. Ya, kelipatan dari vektor V. Selanjutnya kita akan bahas teorema 7. Teorema 7 ya. Sebelumnya teorema 6. Kita sudah punya teorema 5. Sekarang ini teorema 7. Misalkan ini cukup singkat ya teoremanya. Misalkan P dan Q adalah titik yang berbeda ya. Adalah dua titik berbeda, distinct point, titik berbeda pada kuadrat perbedaan Euclid, maka terdapat sebuah garis unik ya. Garisnya cuma ada satu gitu ya, unik di sini maknanya satu buah garis, atau kita bahasakan terdapat tepat sebuah garis, tepat sebuah garis yang melalui P dan Q. Jadi kalau kita punya dua buah titik, pasti hanya ada satu garis yang melalui P dan Q sekaligus ya. Dan ini dinotasikan dengan PQ. Ini ada garis bolak-balik ke sini ya. Panahnya dua arah. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa hanya ada sebuah garis yang melalui P dan Q? Ya, kita misalkan V vektor suatu vektor tak nol ya. Karena kalau garis itu harus ada arahnya, suatu vektor tak nol. Maka garis ya, garis P ditambah arah V, karena kan definisi garis ada yang tadi seperti itu ya, P tambah V, arah V ini akan melalui Q jika dan hanya jika apa syaratnya Q itu berada pada garis ini, berarti ya sebelumnya kan titik kalau X ya, X kurang P, berarti Q kurang P harus berada pada arah yang sama dengan V ya. Nah, apa artinya Q kurang P itu berada pada V? Artinya
arahnya sama ya, arah dari Q kurang P ya, kelipatan dari Q kurang P itu akan sama saja dengan kelipatan dari V gitu. Jadi sehingga garis unik yang dimaksud itu P ditambah arah Q kurang P adalah garis yang dimaksud. Jadi satu itu saja. Jadi yang saat kan kita menentukan vektor tak nolnya itu yang Q kurang P ini gitu. Karena kan Q dan P nya titik yang berbeda. Kalau titik yang sama jadinya dia vektor 0 ya. Jadi Q kurang P nya pasti vektor tak 0 di sini. Jadi Q kurang P adalah tepat satu garis yang diharapkan. Jadi maksudnya ya selesai ya buktinya ya. Jadi garis unik itu adalah P ditambah Q kurang P. Di sini itu makna Q kurang P di sini adalah yang searah dengan Q min P. Seperti itu. Jadi kita sudah membuktikan teorema 6 ini ya. Teorema 7. Sorry, ini bukan teorema 7 ya. Salah tulis. Teorema 6. Kita bisa ilustrasikan ya untuk teorema 6 ini dengan gambar seperti ini. Jadi kalau misalkan ada sebuah titik P dan dua buah titik ya, P dan Q. Ya, garis yang dimaksud yang melalui P dan Q ya. Nah, ini garisnya. Nah, inilah yang tadinya searah dengan vektor V. Ya, vektor V. Kita teruskan ya. Misalkan kita punya garis L. Garis L itu adalah garis yang melalui titik P dan Q. Jadi L adalah PQ. Nah, titik X, misalkan kita ingin titik X pada garis L, jadi dia berada di garis L. Pada garis L dapat juga dinyatakan dengan parameter ya. Dapat dinyatakan sebagai bentuk parameter yaitu alfa T sama dengan P ditambah T kali Q min P. Nah, jadi maksudnya seperti ini ya. Misalkan ini tadi garis PQ. Kita ingin menyatakan sebuah titik pada garis itu titik X. Titik X ini bisa berada di mana saja ya sepanjang garis. Nah, si titik X ini ya bisa saja berada di antara garis P dan Q. Atau mungkin titik X-nya ya di sini, titik X-nya, atau lebih jauh dari titik Q ini, posisi titik X. Nah, titik X di sepanjang garis L atau garis PQ ini bisa dinyatakan dalam parameter alfa T gitu. Jadi ini akan menunjukkan koordinat dari titik X. Jadi koordinatnya itu ternyata dipengaruhi oleh P dan Q ya. Cuman ada si T di sini. T ini adalah menyatakan bilangan real ya. Bilangan real. Jadi seperti si titik X itu seperti penjumlahan koordinat titik P
dengan kelipatan dari Q min P. Jadi dia ditentukan juga oleh posisi titik P dan Q-nya gitu. Nah, jadi di sini itu yang akan dibahas, apakah titik X berada di antara titik PQ ataukah berada di luar itu. Ya, sebagai contoh ini ya, ilustrasinya. Ini ya, titik P dan Q-nya sudah punya koordinat di sini. Kita bisa lihat ini 1,1 P-nya ya. Kemudian Q-nya ini 6,6 posisinya. Nah, kalau misalkan kita ambil T sembarang bilangan real ya. Ya, ini sebetulnya kita bisa melihat dari P ke Q itu jaraknya ya kira-kira kalau garisnya itu 2, 3, ada 5 panjang dari diagonal ini ya, diagonal kotak ini. Jarak dari diagonal kotak ini ada 5 buah ya. Ini sebagai ilustrasi saja, 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Nah, begitu. Nanti kita akan bisa tunjukkan bahwa kalau T-nya itu berada dari 0 sampai 1, itu dia akan si titik X-nya akan berada di antara P dan Q. Itu akan jadi sebuah teorema nanti. Tapi bisa kita ilustrasikan di sini ya sebelum kita menuju ke teoremanya. Jadi ini si PQ-nya sudah tertentu ya, titiknya ini 1,1, kemudian si Q-nya 6,6. Kita bisa ilustrasikan kalau mengambil T-nya. Contohnya ibu ngambil T-nya di sini 2/5 aja ya, si T-nya 2/5. Jadi kita bisa menentukan titik X tadi dengan parameter T ya, alfa T kan punya koordinat yaitu P ditambah T kali Q min P. Nah, kira-kira ini tadi P-nya 1,1, si T-nya 2/5 ya. 2/5 dari Q min P. Q-nya tadi 6,6, P-nya 1,1. Kita langsung kurang aja ya, 6,6 kurang ini 1,1 jadi 5,5 kira-kira hasilnya. Nah, ini akan menjadi 1,1 ditambah 2/5 dari 5 ya 2, ini 2,2. Jadinya 3,3 begitu ya. Nah, jadi si X-nya koordinatnya 3,3. Coba kita lihat di sini. Jadi yang 3,3 itu di sini kira-kira ya ini. Jadi terlihat X-nya berada di antara P dan Q gitu. Itu kalau kita mengambil T-nya dari 0 sampai 1 ya. Jadi seolah-olah kenapa 0 sampai 1 ya, seolah ini jarak PQ ini kita anggap sebagai satu satuan gitu ya, 1. Jadi kalau T-nya nanti kurang dari 1 ya, di antara 0 dan 1, si X-nya akan berada di titik PQ. Tapi kalau misalkan lebih dari 1 ya, sebagai contoh saja, kalau misal kita ambil T-nya 6/5 aja. 6/5 kan lebih dari 1 ya. Kenapa ibu ambil per 5 di sini ya? Karena mau menyesuaikan dengan ilustrasi tadi ya, jarak PQ-nya kan kira-kira kalau tadi 5 garis ya, jadi kita anggap 5 bagian gitu. Nah, jadi si X-nya akan menjadi alfa T itu kira-kira P ditambah 6/5 tadi Q min P ya, sama sebetulnya 1,1 6 ya, ini kita kasih T dulu ya, T kali Q min P. Jadi 6/5 dari 5,5 ini akan menjadi 1,1 ditambah ini 6,6 ya, koordinatnya kira-kira 7,7. Nah, ini untuk melihatkan saja. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar ini ya, si X nya yang mana 7,7 ya, kalau ini orang-orang ya di sininya ya, pas di Oke, jadi kita bisa lihat bahwa si X nya tidak berada di antara P dan Q. Begitu juga kalau misalnya kita ambil T nya kurang dari 0 ya, karena kan ini T nya bilangan real,
Jadi bisa saja dari 0 sampai 1 atau lebih dari 1 atau kurang dari 1. Apa yang terjadi kalau T-nya 0? Kalau T-nya 0 kayaknya X-nya berimpit dengan P ya. Coba kalau kita masukkan T-nya 0, kalau ini 0, berarti ini pengalinya jadi 0. Berarti X-nya sama dengan P. Jadi kalau si T-nya 0, si titik X itu adalah titik P ini. Tapi kalau misalkan T-nya 1, kalau T-nya 1, berarti nanti P-nya akan habis mengurangi di sini ya, karena kalau 1 kali Q min P ya Q min P aja, nanti P-nya akan hilang kan ada P ada min P, jadi sama dengan Q. Nah, jadi udah tahu. Jadi di sini itu kita ingin menentukan posisi titik X pada sebuah garis L ya. Garis L ini ditentukan oleh dua buah titik PQ ya. Apakah si titik X yang berada pada garis L ini berada di antara titik PQ atau dia di luar itu. Nah, kalau lebih dari 1 ternyata ya seperti ini contohnya ya, di luar PQ juga. Kalau misalnya kurang dari 1 ya, belum kita ilustrasikan di sini. Misalnya kalau kita ambil min 1/5 aja, negatif 1/5 gitu ya, berarti si titik X nya kira-kira posisinya di mana, alfa T nya ya. Kita langsung saja, P nya tadi 1,1 ya, 1,1 ditambah min 1/5, atau kita langsung aja tulis min 1/5 kali Q min P nya udah dikurangi 5,5 ya. Nah, ini akan menjadi 1,1 dikurangi 1,1 lagi di sini kebetulan ya, 0,0 ya posisinya. Ya, 0,0 ini di sini ya. 0,0 itu ya di luar garis PQ juga. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini kalau kita jadi kesimpulannya ya. Kita buat kesimpulan di sini. Hubungan antara sebuah titik X yang berada pada garis L. Jadi kita simpulkan saja di sini. Misalkan ya. Jadi kesimpulannya, sebuah titik X yang berada pada garis L, yang mana L-nya sama dengan garis PQ, dapat dinyatakan dengan parameter alfa T ini sama dengan P ditambah T kali Q min P. Ini kalau kita uraikan ya, kan ini jadinya P, ini TP, ini min TP. Nah, ini kalau disederhanakan lagi, P dengan min TP nya bisa kita satukan jadi 1 dikurangi T kali P. Oh sorry, ini kenapa P di sini ya, ini Q maksudnya, Q. Jadi P dengan P nya 1, koefisiennya di sini 1, di sini min T, jadi 1 min T dari P ditambah TQ. Nah, seperti itu ya. Itu kalau diuraikan. Jadi kita tulis hasil akhirnya aja ya. Jadi alfa T ini bisa ditulis sebagai P ditambah T kali Q min P, lebih mudah begitu. Atau bisa juga ditulis sebagai 1 dikurangi T kali P ditambah T kali Q. Jadi parameter alfa ini boleh pakai yang atas atau yang bawah, jadi ini sama saja. Tadi sudah dikasih ilustrasinya ya. Jadi alfa T itu menyatakan koordinat X ya, walaupun tidak ditulis di sini, di buku juga nggak ditulis ya. Tapi sudah dikatakan bahwa sebuah titik yang berada pada garis L, yang mana garis L-nya sama dengan garis PQ, itu bisa juga menggunakan parameter alfa. Dengan T-nya di sini adalah bilangan real. Bilangan real bisa 0, positif, atau negatif ya. Lebih khusus nanti seperti yang tadi sudah dijelaskan.
Kalau misalkan T-nya 0, T-nya 0 berarti X-nya sama dengan P ya. Kalau kita ini, kalau T-nya sama dengan 0, titik X-nya akan sama dengan titik P. Kalau misalnya T-nya sama dengan 1, ternyata titik X-nya akan sama dengan titik Q. Kemudian kalau T-nya berada dari 0 sampai 1 ya. Oke. X, ternyata X-nya berada di antara P dan Q. Ya, kalau di luar itu dia tidak ini kondisinya, berarti di luar PQ gitu ya, di luar tidak di antara P dan Q gitu. Jadi ini dari hasil ini kita tadi ya, contoh yang tadi ya, ilustrasinya. Nah, kemudian ya, jadi berarti alfa itu menyatakan titik X yang berada pada garis L ya. Nah, di sini kita bisa mengkaitkan persamaan parameter tersebut ya, alfa T itu tersebut berkaitan juga dengan fungsi jarak dengan persamaan jarak sepanjang L. Ya, dinyatakan dengan yaitu jarak dari alfa T1 dengan alfa T2 itu akan sama nilainya dengan nilai mutlak T2 min T1 dari Q min P. Dari mana rumus ini kira-kira ya? Ini nilai mutlak ya, T2 min T1, karena kan ini bilangan real, jadi kalau ada konstantanya ini positif, jarak itu kan selalu positif, lalu Q min P ya sama seperti kita mencari jarak titik Q dan P. Titik P dan Q ya sama aja. Oke, ini kalau mau diuraikan, ya ini apa artinya alfa T1? Berarti ada sebuah titik, kita anggap aja X1. Ya, kita gunakan warna berbeda aja ya. Jadi persamaan parameter ini kalau dikaitkan dengan persamaan jarak itu artinya adalah jarak sepanjang garis L ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan ini garis L, lalu ada titik P dan Q-nya ya. Nah, kita sudah menentukan dua buah titik X misalnya di sini. Alfa T1 itu X pertama. Ini X1 atau dikatakan juga alfa T1 gitu ya. Lalu ada titik lain, alfa T2 atau X2. Nah, berarti D dari alfa T1 dan alfa T2 itu berarti jarak dari jarak dari titik ini ya. Nah, jadi jarak sepanjang garis gitu. Jadi dua titiknya udah dipastikan berada pada garis L, lalu kita ingin mencari jaraknya ya. Kira-kira rumusnya jadi seperti ini. Nilai mutlak T2 min T1 dari jarak Q dan P. Jadi intinya jarak dua buah titik sembarang ya pada garis L itu dikaitkan dengan jarak dari Q dan P gitu. Jadi dia menjadi suatu kelipatan dari jarak PQ gitu ya. Jadi jarak apapun pada garis L ini dia bisa dinyatakan sebagai kelipatan dari jarak P dan Q gitu. Seperti itu ya. Nah, kenapa rumusnya sudah seperti ini ya, kita tinggal uraikan sebetulnya. Misalkan D, kita uraikan bentuknya ya. D alfa T1, alfa T2 itu ya. Kalau alfa T1 ya, kalau jarak itu kan seperti ini ya rumusnya, ada tanda mutlaknya. Alfa T1 itu kita misalkan kita pakai yang persamaan pertama aja ya. Alfa T1 berarti P ditambah T1 kali Q min P begini.
Oke, itu alfa T1 ya, karena alfa T tadi masih ingat rumusnya adalah P ditambah T kali Q min P. Boleh pakai yang ini atau pakai juga rumus yang keduanya, 1 min T dalam kurung P ditambah TQ ya. Jadi pakai salah satu saja. Nah, Ibu pakai yang atas. Oke, jadi kita ganti T-nya dengan T1 dan T2. Jadi kalau yang dikatakan jarak kan selisih ya. Oke, sorry. Kalau selisih kita gunakan yang titik kedua dulu ya sebagai pertama, baru mengurangi yang lainnya. Jadi ini bukan T1 dulu yang kita gunakan, T2 ya. Oke. Lalu kita kurangi dengan alfa T2. Alfa T2 tuh berarti ada P lagi di sini. Jadi kita langsung aja kurangnya kita substitusi ya. Ini min P dikurang lagi sama T1 Q min P, begitu kira-kira. Nah, harusnya ini kalau mau pakai kurung ini dikurung lagi begini ya. Nah, ini maksudnya. Ya begitu aja dulu ya. Jadi yang pertama alfa T1-nya adalah rumusnya P ditambah T2. Oh ya, jarak itu berarti yang kita gunakan yang titik kedua dulu ya. P tambah T2 kali Q min P dikurangi P tambah T1 Q min P. Nah, ini kalau kita buka kurungnya, ini P akan menghabisi yang P yang ini ya. Jadi hilang ya, habis. P kurang P-nya ini. Kemudian T2, berarti yang tersisa nanti T2 Q min P dikurangi T1 Q min P. Jadi sama-sama ada pengali Q min P-nya. Berarti ini bisa ditulis T2 min T1 ya. T2 min T1 dalam kurung Q min P. Jadi Q min P ini berupa koordinat titik nanti atau vektor, dan sementara di sini tuh bilangan real. Nah, kita sudah punya di teorema 3 juga sebelumnya. Kalau ada konstanta di sini, dia keluarnya jadi bilangan mutlak ya. Karena kan jarak itu bernilai positif T2 min T1. Lalu Q min P-nya cari jaraknya. Nah, seperti itu. Jadi makanya tadi di sini ditulis rumusnya seperti itu. Jadi kita bisa mengaitkan jarak dua buah titik pada sebuah garis L. Ya, kalau garis L-nya ditentukan oleh titik PQ ya, di sini L-nya tertentu. L-nya udah jelas sama dengan garis PQ. Maka jarak dari dua titik itu, misalkan jarak X1 dengan X2 atau alfa T1 dengan alfa T2, itu ternyata ada hubungannya dengan jarak dari titik P dan Q pada di garis L ini. Nah, seperti itu. Nah, ini akan menjadi sebuah tadi yang untuk kesimpulan nilai T-nya dari 0 sampai 1, si titik X-nya berada di antara PQ udah kita tulis tadi ya. Nah, sekarang kita akan jadikan itu sebuah teorema. Kalau di buku itu namanya teorema 7. Jadi ini bagian terakhir ya. Dari video ini kita bahas teorema 7 dulu. Walaupun ada teorema 8 juga sebetulnya ya. Mudah-mudahan masih bisa diikuti 1 jam ya. Teorema 7 itu mengatakan, misal PX dan Q ya, PX dan Q titik berbeda di E kuadrat ya, di bidang Euclid, maka X berada di antara P dan Q jika dan hanya jika jarak PX kalau ditambah jarak XQ itu sama saja dengan jarak PQ. Ya, ini kembali lagi ke
teorema sebelumnya ya, teorema 6 yang menyatakan kesamaan itu, yang ketaksamaan segitiga tadi ya. Tetapi kita akan membuktikannya menggunakan pendefinisian dari ini, yang menggunakan parameter ini akan digunakan dalam buktinya. Jadi ya kalau ilustrasinya udah jelas ya. Kalau misalkan P ke Q gitu, lalu Q ke P ke kan ke Q ke X, lalu dari X ke Q ya, jarak PX lalu ditambah XQ sama saja dengan dari P ke Q ya, berarti dia X nya berada di antara P, dan tidak harus sama posisinya ya, bisa X nya di tengah gitu, ini bebas nih betulnya. Yang jelas kalau ada X dimanapun di antara P dan Q ya, jarak PX akan ditambah jarak XQ akan sama dengan jarak PQ ya. Seperti itu kira-kira ilustrasi dari teorema 7. Nah, bukti teorema 7 ini kita buktikan saja pada video berikutnya, karena masih ada satu bukti lagi untuk nanti teorema 8.